Halo sahabat Rusdiantar, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan terbaik, lancar rezeki dan urusannya. Dan yang selalu support, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru bergabung, jangan lupa dibantu-bantu dulu sahabat ya, like, komen, dan subscribe-nya. Dan yang saat ini berpuasa, semoga semangat terus puasanya sahabat ya, lancar sampai habis. Dan di sini saya cuma ingin membagikan tips ya sahabat ya, atau cara untuk berbagi pengalaman lah sahabat ya, buat sahabat-sahabat yang baru menekuni dunia perbedilan, khususnya di unit uklik sahabat ya. Jadi di unit uklik ini kita ibaratnya beli kosong sahabat. Beli kosong itu dalam artian unit yang kita harus riset sendiri sahabat. Jadi kita ndak beli inden ya. Kalau kita beli uklik yang inden, dia udah inden tuh biasanya dia udah upgradean sahabat ya, upgradean. Jadi di situ semuanya udah disetting sama orang itu, apapun nih, apa kecocokan mimisnya itu udah kita dapatkan, groupingnya pun udah kita dapatkan. Jadi tinggal kita pakai ke lapangan sahabat ya. Jadi kalau kita beli barangnya dari toko itu memang kita harus setting sendiri sahabat ya. Jadi riset sendiri lah seperti itu sahabat ya. Jadi yang pertama yang saya akan bahas di sini untuk unit baru, khususnya sahabat pemula yang baru main uklik sahabat ya, yang harus diperhatikan itu laras itu wajib di crowning sahabat, wajib di crowning sebelum kita lakukan uji akurasi. Itu wajib sahabat ya. Kita buatnya crowningnya jangan asal-asal sahabat, serapi mungkin kita perhatikan, jangan sampai ada yang melukai bagian alur dalam sahabat ya. Dan itu laping tuh sahabat ya, laping tuh perlu juga dilaping pelan aja, sikit-sikit aja lapingnya. Kalau ndak tahu cara laping atau crowning, lihat aja di YouTube sahabat, banyak tuh. Jadi kita sekarang udah panduannya YouTube sahabat ya, banyak saudara-saudara kita yang kasih tutorial di situ. Jadi wajib dilaping juga, tipis-tipis saja lapingnya sahabat, karena di bagian alur itu apalagi khusus baru tuh masih tajam sahabat. Beda kalau dia udah lama dipakai, itu sedikit pasti udah termakan sedikit alurnya sahabat. Jadi dia lumayan licin kalau mau bagus seperti itu sahabat ya. Dan yang kedua itu pemilihan mimis sahabat. Pemilihan mimis itu sebenarnya tergantung unit sahabat ya. Kalau memang betul-betul sahabat mau pakainya betul-betul mantap, nah itu mimisnya pakai tuh kalengan sahabat, pakai kalengan. Kalau ya dananya tipis, pakai yang lokal-lokal. Tapi kalau memang betul-betul pecinta akurasi, memang akurasi harga mati sahabat ya, itu pakainya kalengan. Pakai kalengan kenapa? Itu mimisnya pertama satu rapi, yang kedua beratnya bisa dikatakan semua rata sahabat ya, berbeda dengan yang lokal. Tapi kalau yang dapatnya unit yang memang karakternya maunya yang lokal sahabat ya, khususnya dapatnya unit yang maunya pakai mimis kardusan kecil sahabat ya, kardus yang kecil-kecil itu yang harga yang 5.000 10.000 ya, alhamdulillah sahabat ya, berarti unitnya ndak neko-neko dia. Nah itu aja sahabat ya. Dan yang ketiga itu kerapatan angin. Kerapatan angin tuh mulai dari sambungan laras dan chamber, ya sahabat ya. Tapi kalau biasanya kalau unit-unit baru tuh jarang di situ sahabat ya. Biasanya tuh bagian seal grendel, baru seal transfer diperhatikan, baru di bagian aspen seal-sealnya itu diperhatikan sahabat ya. Dicek semua supaya nanti di saat kita setting itu dia sahabat stabil, dia ndak bocor ya, ndak bocor. Jadi bagus dia perkenaannya kalau memang cocok semua dari mulai laras mimis, powernya stabil, dia nanti bakal kita jumpa akurasi yang bagus ya sahabat ya. Dan keempat itu tele sahabat, tele. Kalau bisa kita dapatkan tele yang tahan getar sahabat ya, tapi tergantung sahabat juga budgetnya kayak mana. Kalau bisa tele itu sahabat ndak usah pikir-pikir lah, telenya kalau untuk unit tuh mau dia uklik apapun sahabat, kita cari tele yang bagus sahabat. Karena kalau bagus telenya itu semakin mudah kita, semakin enak nyetingnya, semakin dia tahan getar kayak gitu sahabat ya. Jadi kalau tele itu ndak pedoman, ibaratnya tidak apalah sahabat ya, maksudnya tidak, pokoknya terserah kita lah kalau tele. Kalau bisa semakin bagus dia semakin jos di unit ya sahabat ya. Dan sahabat ya, itu
bagian-bagian dalamnya seperti plat L ya. Plat L itu harus dirapikan lagi, itu biasanya sisi-sisinya ada yang tajam, dirapikan lagi, kalau bisa ditiruskan sahabat ya, ditiruskan. Nanti saya bakalan buatlah plat L yang cara supaya tirus dia sahabat ya, tanpa menggunakan bor atau menggunakan mesin cun atau bor lah sahabat ya. Nanti dengan alat sederhana aja nanti saya buat, nantilah next video sahabat ya. Dan bagian triggernya juga kalau bisa diganti ya diganti, kalau tidak pun diganjal aja. Mungkin sampai di situ sahabat ya, kalau khusus unit standar ini pemolesannya atau perlakuannya, supaya kita dapatkan hasil yang lumayan sahabat ya, khususnya standar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sahabat ya, kalau ada kesalahan dalam kata-kata atau penyampaian, maklumlah saya lidahnya agak keras sahabat ya, agak kaku. Masalahnya di sini kita pun tidak ada konsep-konsepannya sahabat ya, tidak ada tulisan yang bisa kita jadikan acuan. Dan apabila ada kekurangan buat sahabat-sahabat yang udah senior-senior, boleh dibantu-bantu dulu di kolom komentar sahabat ya, diserbu aja kolom komentarnya. Dan sahabat yang ibaratnya mau bertanya, langsung aja di kolom komentar sahabat. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, nanti mudah-mudahan ada kawan kita yang bisa menjawabnya sahabat ya. Oke sahabat ya, ini pun udah mau dekat buka nih, jadi kita mau gerak pulang. Salam satu laras, maju terus, perbedilan Indonesia mantap.